Siapkan hatimu, buka pikiranmu. Tuhan hadir berbicara padamu. Shalom, kita berjumpa kembali di channel Money Ministry dalam khotbah epistel di Minggu 17 Agustus 2025 yang akan kita bahas secara ekspositori. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan yang Maha Kudus, kami bersyukur atas firman-Mu yang hidup dan berkuasa. Kiranya Engkau membuka mata rohani kami saat ini supaya kami dapat mengerti kehendak-Mu lewat firman-Mu. Berikanlah kami hikmat dan kerendahan hati untuk merenungkan kasih dan keadilan-Mu dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita dari kitab Yeremia pasal yang ke-34 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-16, demikian firman-Nya. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Yeremia bunyinya, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Aku sendiri telah mengikat perjanjian dengan nenek moyangmu pada waktu aku membawa mereka keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan isinya. Pada akhir 7 tahun haruslah kamu masing-masing melepaskan saudaranya, bangsa Ibrani yang sudah menjual dirinya kepadamu. Ia akan bekerja kepadamu 6 tahun lamanya. Kemudian haruslah engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka. Tetapi nenek moyangmu tidak mendengarkan aku dan tidak memperhatikan aku. Hari ini kamu telah bertobat dan melakukan apa yang benar di mataku, karena setiap orang memaklumkan pembebasan kepada saudaranya, dan kamu telah mengikat perjanjian di hadapanku di rumah yang atasnya namaku diserukan. Tetapi kamu telah berbalik pikiran dan telah menajiskan namaku. Kamu masing-masing telah mengambil kembali budaknya laki-laki dan budaknya perempuan yang telah kamu lepaskan sebagai orang merdeka menurut keinginannya, dan telah menundukkan mereka supaya mereka menjadi budakmu laki-laki dan budakmu perempuan lagi. Demikian firman-Nya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Kristus Yesus, pernahkah kita membuat janji yang kemudian kita sendiri yang melanggarnya? Mungkin kepada sesama, bahkan paling sering mungkin adalah kepada Tuhan. Banyak dari antara kita mungkin pernah berkata, Tuhan, kalau Engkau menolongku kali ini, aku akan lebih setia kepadamu. Atau kalau Engkau menyelamatkan hidupku dan keluargaku, akan melayanimu sungguh-sungguh. Namun ketika badai hidup itu mereda, ketika ancaman menghilang, janji-janji yang kita ucapkan dengan air mata pun akhirnya terlupakan. Komitmen berubah menjadi kenangan yang samar dan kita kembali kepada pola hidup kita yang lama. Beginilah tepatnya yang sebenarnya terjadi pada kisah bangsa Yehuda dalam Yeremia pasal yang ke-34 ini. Di bawah tekanan perang dan ketakutan akan kehancuran, mereka melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan, yaitu membebaskan sesama saudara Ibrani yang telah lama menjadi budak. Mereka ingin menunjukkan pertobatan, mereka ingin terlihat setia. Tetapi setelah keadaan mereka mulai membaik, mulai mereda, mereka berubah pikiran. Mereka menarik kembali pembebasan itu. Budak-budak yang telah berjalan keluar sebagai orang merdeka sekarang ditarik paksa kembali ke dalam rantai. Apa yang tampak sebagai pertobatan ternyata hanyalah kepura-puraan. Inilah yang akan kita lihat di dalam bagian ini. Maka mari kita lihat yang pertama, yaitu perjanjian Allah yang kudus, ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-14. Firman Tuhan datang kepada Yeremia dari Tuhan bunyinya, beginilah firman Tuhan Allah Israel, aku telah mengadakan perjanjian dengan nenek moyangmu pada waktu aku membawa mereka keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Demikian, pada akhir 7 tahun haruslah kamu masing-masing melepaskan saudaramu orang Ibrani yang telah dijual kepadamu. Setelah mereka bekerja 6 tahun, haruslah engkau melepaskannya sebagai orang merdeka. Tapi dikatakan apa? Nenek moyangmu tidak mendengarkan aku dan tidak memberikan perhatian. Jadi perhatikanlah, ayat-ayat ini membawa kita kembali ke inti hubungan antara Allah dan Israel, yaitu adalah perjanjian. Allah mengingatkan Yehuda tentang perjanjian yang dibuat dengan nenek moyang mereka saat mereka dibebaskan dari perbudakan di Mesir. Hukum pembebasan budak yaitu setelah 6 tahun pelayanan bukan sekedar aturan sosial, tetapi merupakan cerminan karakter Allah sebagai sang pembebas. Allah ingin umatnya hidup dalam kebebasan dan memperlakukan sesama dengan keadilan.
mengingat bahwa mereka sendiri pernah menjadi budak yang ditebus oleh tangan kuat Allah sendiri. Tetapi perhatikan kemudian di ayat 14 itu. Di sana dilihat bahwa ada sebuah masalah, yaitu nenek moyang Yehuda tidak taat. Mereka mengabaikan perintah Tuhan, menunjukkan pola ketidaktaatan yang berulang. Perjanjian ini bukan sekedar kontrak manusiawi, tetapi ikatan kudus dengan Allah yang menuntut ketaatan penuh. Sesungguhnya Allah tidak hanya peduli pada hubungan vertikal, yaitu hubungan manusia dengan Allah, tetapi juga hubungan horizontal, yaitu manusia dengan sesamanya. Hukum ini mencerminkan hati Allah yang mengasihi keadilan dan juga kebebasan. Bapak Ibu Saudara, perjanjian Allah sesungguhnya mengingatkan kita bahwa kita adalah umat yang telah ditebus oleh darah Kristus. Kebebasan yang kita terima dari dosa bukanlah untuk hidup egois, tetapi untuk mencerminkan karakter Allah di dalam kehidupan kita. Apakah kita menghargai kebebasan rohani yang telah diberikan kepada kita? Apakah kita memperjuangkan keadilan bagi mereka yang tertindas di sekitar kita, seperti Allah yang sudah perintahkan bagi kita? Bapak Ibu Saudara, kita dipanggil untuk hidup sebagai umat perjanjian yang setia, yang menghormati Allah dengan tindakan nyata. Di dalam kehidupan rohani masa kini, janji kepada Allah, baik dalam baptisan, pernikahan, pelayanan, maupun pertobatan secara pribadi adalah sesuatu hal yang kudus. Melanggarnya bukan persoalan hanya moralitas saja, tetapi soal hubungan dengan Allah yang setia. Dan Tuhan memandang sangat serius setiap perjanjian yang dibuat di hadapannya. Oleh karena itu, jangan kita mengumbar janji di hadapan Tuhan, tetapi kita tidak bisa melakukannya. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, pengkhianatan umat terhadap perjanjian, ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-16. Di ayat 15 kita melihat ada momen harapan, di mana di bawah pemerintahan Raja Zedekia, umat Yehuda sempat bertobat. Di tengah ancaman Babel, mereka memproklamasikan pembebasan budak sesuai dengan hukum Taurat dan mengadakan perjanjian di Bait Allah, tempat yang kudus. Inilah tindakan yang benar di mata Allah, yaitu mereka menunjukkan ketaatan kepada perjanjiannya. Tetapi perhatikan di ayat yang ke-16 itu, di sana terjadi pengkhianatan. Mereka mengingkari janji mereka. Setelah membebaskan budak-budak, mereka kemudian memaksa orang-orang yang telah merdeka itu kembali menjadi budak. Itu yang dikatakan di sana, dan masing-masing kamu menyuruh pulang budak laki-laki dan perempuan yang telah kamu lepaskan sebagai orang merdeka, dan kamu paksa mereka menjadi budak laki-laki dan perempuan lagi. Jadi tindakan ini bukan hanya ketidakadilan sosial, tetapi sesungguhnya ini penistaan terhadap nama Tuhan. Perjanjian itu dibuat di hadapan Allah, di dalam bait Tuhan, sehingga mengingkarinya sama dengan mencemarkan kekudusan Allah. Motivasi mereka mungkin pragmatis, mungkin mereka merasa lebih aman secara ekonomi dengan mempertahankan budak di tengah krisis, tetapi ini menunjukkan ketaatan yang setengah hati. Mereka lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada kesetiaan kepada Allah. Bapak Ibu Saudara, pengkhianatan Yehuda sesungguhnya memperingatkan kita akan bahaya ketaatan yang tidak tulus. Kita mungkin membuat komitmen kepada Allah, misalnya berjanji untuk hidup benar atau melayani sesama, tetapi seringkali kita tergoda untuk mengingkari janji itu ketika keadaan sulit atau ketika kita merasa tidak lagi membutuhkan Allah. Apakah kita pernah membuat janji rohani seperti berdoa, kita akan lebih setia, atau kita akan mengampuni seseorang, tetapi kemudian kita mengabaikannya? Tindakan seperti ini tidak hanya merugikan sesama, tetapi juga mencemarkan nama Allah yang kita wakili sebagai umatnya. Kita dipanggil untuk setia, bahkan ketika itu menuntut pengorbanan. Ini mengingatkan kita supaya tidak bermain-main dengan pertobatan. Ketaatan kepada Tuhan bukanlah alat untuk mendapatkan keuntungan atau perlindungan sementara. Ini adalah panggilan untuk mengubah hidup kita secara radikal. Orang Kristen yang hanya taat saat keadaan sulit, namun meninggalkan iman saat segala sesuatu membaik,
sedang melakukan hal yang sama seperti bangsa Yehuda, dan itu sama saja menajiskan nama Tuhan. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, panggilan untuk bertobat dan setia. Ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-16 itu sebagai aplikasinya kita lihat. Meskipun teks ini tidak secara eksplisit menyebutkan panggilan untuk bertobat, tetapi pesan penghakiman Allah di dalam ayat-ayat berikutnya itu pasal 34 ayat 17 sampai dengan 22 menunjukkan bahwa ketidaktaatan Yehuda membawa konsekuensi yang sangat serius. Namun di tengah-tengah penghakiman, Allah selalu menawarkan kasih karunia bagi mereka yang mau bertobat. Jadi kegagalan Yehuda mengingkari perjanjian mengajarkan kita bahwa Allah adalah kudus dan serius terhadap janji-janjinya. Pelanggaran Yehuda bukan hanya soal ketidakadilan sosial, tetapi juga pengkhianatan terhadap hubungan mereka dengan Allah. Tetapi firman Allah lewat Yeremia adalah undangan untuk menyadari dosa dan kembali kepadanya. Dalam perjanjian baru kita melihat bagaimana kasih karunia Allah yang sempurna lewat Yesus Kristus yang memenuhi hukum Taurat dan memberikan kebebasan sejati dari dosa. Panggilan bagi kita adalah untuk hidup dalam ketaatan yang konsisten, mencerminkan karakter Allah yang adil dan penuh kasih. Ini berarti kita harus memperjuangkan keadilan, menepati janji kita kepada Allah dan sesama, dan hidup sebagai saksi yang memuliakan namanya. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yeremia pasal 34 ayat 12 sampai 16 ini mengingatkan kita bahwa Allah adalah Allah yang kudus, yang menghendaki ketaatan dan keadilan dari umatnya. Pengkhianatan Yehuda adalah peringatan bagi kita supaya kita jangan menganggap enteng perjanjian kita dengan Allah. Namun di tengah kegagalan kita, ingatlah bahwa Allah tetap menawarkan kasih karunia lewat Yesus Kristus. Marilah kita bertobat dari ketaatan yang setengah hati, hidup dalam kebebasan yang bertanggung jawab, dan mari kita setia kepada Allah yang telah menebus kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan pembebas kami bersyukur atas kasih-Mu yang membebaskan kami dari belenggu dosa. Ampuni kami bila kami gagal menjalani kebebasan ini dengan setia atau mengabaikan keadilan bagi sesama. Berikan kami hati yang taat dan konsisten untuk menjalankan kehendak-Mu. Biarlah hidup kami memuliakan nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.